ya memuaskan semua pihak. Tetapi hal yang sangat prinsip, apakah keputusan-keputusan Jangan itu lupa berjalan sesuai subscribe, dengan like, aturan main, dan dan lonceng. yang kita lihat sekarang kan persoalan pelanggaran etika, Betul. pelanggaran etik yang mempunyai konsekuensi. Jauh tadi baru Prof. Denny Indrayana menjelaskan itu, juga banyak ahli-ahli hukum. Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan ahli hukum yang membidangi hal tersebut, tapi ini disuarakan oleh banyak orang. Dan saya kira ya teman-teman yang di bidang hukum lebih memahami hal ini, tetapi respon dari publik ini juga sangat kuat melihat persoalan ini, dan ini menjadi menjadi etalase politik kita yang itu tadi, yang berbau KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Betul. Dan ini juga dilihat oleh dunia internasional. Kalau kita perhatikan berbagai trending topik internasional, ini termasuk salah satu trending topik internasional di dalam minggu-minggu terakhir ini, dalam 1 minggu terakhir paling tidak. Oke, betul, memang tidak semua keputusan bisa memuaskan banyak orang, tapi kemudian Bang Andreas juga tadi menyatakan keputusan yang bagaimana dulu, apakah memang sudah sesuai dengan aturannya atau belum, karena kita tahu ada yang melaporkan ke majelis atau Mahkamah Kehormatan Dewan, begitu ya, Majelis Kehormatan Dewan MK, terkait dengan etik dari ketua MK sendiri. Nah, ini yang kemudian masih menjadi istilahnya masih akan ada babak baru nantinya untuk persoalan batas usia capres dan juga cawapres ternyata. Pak Firman, apa yang bisa Anda baca dari kedua pernyataan, baik itu Mas? Bisa nggak fair? Saya kan Pak Firman dikasih 2 kali. Oke, silakan Mas Habib, silakan. Tanggapan Anda? Ya, jadi termasuk soal apa yang diklaim disebut proses. Masyarakat juga menilai, masing-masing masyarakat menilai. Ada yang berpendapat prosesnya sudah selesai, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada juga masyarakat yang berpendapat sebaliknya dan jauh lebih besar gitu loh. Jadi nggak bisa diklaim publik, ya internasional dan lain sebagainya menganggap ini proses yang bermasalah. Lebih banyak kok yang menganggap nggak ada masalah, dan lebih banyak yang memang tidak mempermasalahkan kok. Gitu loh. Jadi kalau orang tidak menerima, tidak suka dengan putusan ini, memang dicari legitimasinya mulai dari pertimbangan hukumnya dan lain sebagainya. Tapi anyway, prosedur, pertimbangan hukum dan lain sebagainya itu sudah termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Dan itu bagian dari putusan yang sudah diumumkan dan sudah berlaku. Gitu loh. Jadi nggak tepat ya kan kalau putusan benar tapi prosesnya, termasuk prosesnya, putusan itu kan terbit dari proses gitu loh. Jadi termasuk proses yang ketika sudah diputus, saya yang tadi yang tidak suka dengan misalnya proses persidangan putusan terkait undang-undang KPK, begitu sudah diputus ya kita hormat, kita ikuti bahwa masa periode pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Mau gimana? Inilah konsekuensi kita berdemokrasi dan konsekuensi kita bernegara hukum. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari Mas Habibur Rahman. Kalau Pak Firman Nur sendiri menanggapinya seperti apa? Membacanya soal ini bagaimana? Putusan MK kemudian berujung kepada Prabowo Subianto yang akhirnya bersanding ke Mas Gibran Raka Buming Raka untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. PDI Perjuangan merasa kecewa ditinggalkan oleh keluarga Jokowi. Apa yang Anda bisa baca dari sini? Baik, saya mau melihat dalam perspektif bahwa ada 2 hal di sini yang harus kita cermati. Pertama, statement dan respon atas statement ini terkait dengan kontestasi Pilpres. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akumulasi rasa kegundahan PDIP akibat sikap Jokowi. Jadi, Mbak, ada 2 faktor. Faktor eksternal yang terkait dalam rangka kompetisi yang bagi PDIP punya tendensi negatif. Betul. Dan juga masalah kegundahan internal ya yang kemudian mencuatkan menjadi 3 isu utama, yakni perasaan PDIP yang gundah karena dukungan PDIP kepada Jokowi tidak sejalan dengan harapan PDIP atau tidak berbalas sesuai dengan
apa yang sudah dilakukan oleh PDIP, tidak sepadan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu 3 periode yang diangkat kembali, yang kemudian menjadi entry point bagaimana hubungan itu semakin renggang. Dan yang ketiga adalah masalah kontroversi keputusan MK yang akhirnya terkoneksi dengan pencawapresan Gibran. Betul. Nah, ketiga hal itu berimbas tentu saja kepada legitimasi Jokowi, kepada keputusan MK, dan kepada pencapresan Gibran. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh PDIP, melakukan manuver untuk seperti itu, yang tentu saja pada akhirnya ini akan berimbas pada Pak Prabowo dan Gerindra, karena justru ketiga hal itulah eksistensi Pak Jokowi, keputusan MK, dan pencawapresan Gibran itu adalah soko guru dari manuver politik Pak Prabowo dan Gerindra itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian terjadi semacam tabrakan kepentingan ya, yang kemudian melahirkan banyak penafsiran-penafsiran. Apa yang kita saksikan barusan adalah penafsiran-penafsiran yang memang berbeda, yang saling bertolak belakang. Karena memang kepentingan politik praktisnya di dalam konteks pilpresnya berbeda, dan perasaan terkait dengan Pak Jokowinya juga berbeda, begitu ya. Apa yang dirasakan oleh PDIP tidak dirasakan oleh Gerindra dan para pendukung di koalisinya. Para pendukung di koalisi selalu menganggap bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat menghargai mereka. Sementara bagi PDIP terjadi hal yang sebaliknya, bahwa ada semacam satu hal yang membuat mereka gundah karena ini terkait dengan semacam dalam tanda kutip pelecehan eksistensi Pak Jokowi dan Gibran sebagai kader PDIP. Nah, jadi saya kira apa yang kita lihat dan ini akan terus berlangsung nanti sampai Februari adalah perbedaan persepsi karena perbedaan kepentingan kontestasi Pilpres dan juga perbedaan perasaan terhadap Pak Jokowi begitu. Nah, saya kira apa yang terjadi saat ini merupakan hal yang memang sebetulnya baik-baik saja, sehat. Justru saya mendambakan adanya satu kontestasi yang memang yang seru dan canggih dari partai-partai besar ini agar nanti kita semua bisa belajar mengenai pertama tertib dalam persoalan pengkaderan partai, kedua tertib di dalam beretika dalam politik, ketiga tertib di dalam persoalan checks and balances begitu ya, tidak satu suara terus begitu ya, tapi ada kelompok-kelompok yang bisa mengkritisi secara rasional sehingga akhirnya muncul satu bentuk checks and balances yang akan menyehatkan demokrasi kita. Oke, kalau dari kacamata Anda sendiri, Pak Firman, kenapa kemudian akhirnya bisa dikatakan Kaesang, kemudian Gibran Rakabuming Raka ini masuk kemudian berada di kubu dari Prabowo Subianto? Jangan dijawab dulu.